Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Gelvira Citra Pusung, aku dari SMA Negeri 1 Klari. Kalian tahu nggak sih, Karawang itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas sekitar 1.753,27 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa. Sebagian besar wilayah di Karawang merupakan dataran rendah dan sebagian kecil di wilayah selatan merupakan dataran tinggi. Saat ini Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri karena banyak pabrik-pabrik yang beroperasi di sini. Namun, jauh sebelum itu Kabupaten Karawang dijuluki sebagai lumbung padi sejak era kolonisme sampai tahun 1980-an. Bukan hanya di Jawa Barat, namun secara nasional. Mengapa demikian? Karena Kabupaten Karawang itu memiliki area persawahan yang luas dan daerah penghasil padi yang melimpah. Dahulu Kabupaten Karawang itu penduduknya bekerja sebagai petani, baik yang sebagai pempunyai lahan ataupun buruh. Saking luasnya area persawahannya, pemerintahan pun secara resmi menjadikan Kabupaten Karawang sebagai daerah penghasil padi terbanyak di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut lagi, kalian bisa simak penjelasan dari teman aku setelah ini. Sejarah Karawang menjadi lumbung padi dimulai sejak zaman kolonialisme Belanda. Dengan adanya UU Agraria tahun 1870, kolonial Belanda dapat menyewakan tanah kepada pihak swasta sehingga mereka mendapatkan pemasukan dari menyewakan tanah. Setelah Indonesia merdeka, tanah-tanah peninggalan Belanda yang dikelola pihak swasta dibagikan kepada para petani sebagai hak milik. Pada zaman Orde Lama, Karawang direncanakan menjadi lumbung pangan nasional. Rencana tersebut dibuat karena area persawahan yang luas dan ketersediaan distribusi air melalui bendungan walahan. Di Karawang, program Revolusi Hijau berhasil diterapkan, puncaknya pada tahun 1984. Produksi pertanian di Karawang mencapai 25,8 juta ton. Beras yang diproduksi di Karawang tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sebagai komoditi ekspor Indonesia ke berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, bahkan Pakistan. Namun, upaya Karawang sebagai daerah penghasil padi terbanyak di Indonesia tidak berlangsung lama. Karena pergantian presiden, dilakukanlah pembebasan tanah kawasan agraris untuk dijadikan kawasan industri pada akhir tahun 80-an. Akibat banyaknya perusahaan produksi, populasi sawah semakin berkurang. Presiden Soeharto pun mengeluarkan keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 tentang pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang. Menurut sumber dari meikarta.com, ada 5 alasan mengapa Karawang disebut sebagai kota industri. Yang pertama, Karawang telah memiliki fasilitas dan infrastruktur kelas dunia. Yang kedua, Karawang merupakan kawasan industri dan juga perusahaan besar di dunia. Yang ketiga, Karawang menjadi tempat investasi yang menjanjikan. Keempat, mulai terjalin kolaborasi pemerintah kabupaten dan pengembangan properti. Yang kelima, mudah mencari tenaga kerja potensial di Karawang ini. Lalu, ada beberapa kawasan industri di Karawang yang menjadi markas dari perusahaan-perusahaan besar. Di antaranya, yang pertama itu ada Karawang International Industrial City atau lebih dikenal dengan KIC. Yang kedua, ada kawasan industri Mitra Karawang. Ketiga, ada kawasan industri Kujang Cikampek. Dan keempat, ada kawasan industri Surya Cipta Swadaya. Dikarenakan perusahaan industri di Karawang yang meningkat setiap tahunnya, UMK Kabupaten Karawang selalu melampaui rekor tertinggi nasional. Pada tahun 2021, UMK Kabupaten Karawang mencapai angka Rp4.798.312, naik dari UMK 2020 sebesar Rp4.594.324. Nah, jadi kesimpulannya karena banyaknya perubahan pada masyarakat Karawang sehingga memengaruhi keadaan ekonomi dan sosial kulturalnya. Keadaan ekonomi pada zaman sekarang ini bisa dibilang sangat memenuhi kebutuhan hidup dibanding pada zaman petani. Pada zaman itu petani mendapatkan upah yang tidak sepadan. Karena perubahan itu juga para pekerja harus bekerja seharian penuh dibanding pada saat petani yang hanya bekerja pada musim tertentu. Kita juga harus dapat mencapai perubahan dengan baik karena perubahan itu tidak semuanya baik dan perubahan itu tidak semuanya buruk. Cukup sekian dari aku dan teman aku. Terima kasih dan sampai jumpa.